Para hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah bihaulillah wa quwwatihi, malam ini kita akan mengkaji satu ayat dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu pada surah Yunus ayat yang ke-10 kalau tidak salah. Di dalam ayat itu, di dalam surah tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita bahwa ada yang jumlahnya disebut oleh para ulama 70.000 malaikatnya Allah yang ditugaskan oleh Allah khusus untuk memberikan salam kepada sebahagian hamba-hamba pilihan Allah. Sebagai mukmin, sebagai seorang yang beriman kepada Allah, yakin dan percaya adanya Allah, maka wajib pula kita yakin dan mengimani adanya malaikat-malaikat Allah. Termasuk malaikat Jibril menyampaikan wahyu, malaikat Mikail membagi rezeki dan menurunkan hujan, malaikat Israfil meniup sangkakala, malaikat Israel mencabut nyawa, malaikat Munkar, malaikat Nakir menanya mayit dalam kubur, malaikat Raqib mencatat amal baik, malaikat Atid mencatat amal buruk, malaikat Malik menjaga pintu api neraka, malaikat Ridwan menjaga pintu surga. Wajib kita ajarkan kepada anak cucu kita untuk mengetahui dan mengimani malaikat-malaikat tersebut beserta dengan tugas-tugasnya. Tetapi selain dari malaikatnya Allah yang 10 yang disebutkan tadi, ada 70.000 malaikatnya Allah yang ditugaskan oleh Allah memberi atau mengucap, berkirim salam kepada sebahagian hamba-hamba pilihan Allah. Maka siapa di antara manusia yang dikirim salami oleh malaikat 70.000, yang akan didapatnya dari Allah 4 perkara. Pertama, maghfirah, dapat ampunan dari Allah. Masya Allah, antum natagi deh, sonang luar biasa. Ketika kita disalami oleh malaikat, salamun alaikum, selamat engkau hai hamba Allah, maka kita mendapat 4 perkara dari Allah. Pertama, maghfirah, ampunan. Bila Allah sudah mengampuni, terlebih-lebih hari ini masuk bulan Rajab, ampunan Allah lah yang terpenting. Ampunan Allah lah yang paling kita utamakan. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, amalan bulan Rajab. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. 70 kali pagi, 70 kali petang, maka dia akan terbebas dari api neraka. Menurut Wahab bin Munabbah, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, diampuni oleh Allah. Nah, apabila ada sebahagian makhluk Allah dikirim salami oleh malaikat ini, maka dia mendapat maghfirah daripada Allah. Yang kedua yang akan diperolehnya, rahmatun minallah, dapat kasih sayang, rahmat daripada Allah. Yang ketiga, hidayatum minallah, dapat hidayah, petunjuk daripada Allah. Dan yang keempat, ma'unah atau inayah, pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Melengkapi yang kita harapkan, yang kita minta, tiada lain melainkan maghfirah, rahmat, hidayah, dan pertolongan Allah. Bila sudah dapat ampunan, dapat kasih sayang, dapat petunjuk, dapat pertolongan, bahagialah dunia dan akhirat. Jadi salah satu mendapatkan 4 hal itu, dikirim salami oleh malaikat yang 70.000. Inilah
malaikat yang sengaja Allah utus, yang sengaja Allah perintahkan untuk mengucapkan salam kepada hamba-hambanya. Di dalam surah yang lain Allah berfirman, salamun hiya hatta matla'il fajar. Selamat engkau hai hamba Allah sampai datang waktu fajar. Waqala ulama, maka berkata para ulama, mereka menyebutkan dari berbagai rangkuman hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad, dari berbagai ayat firman-firman yang Allah kalamkan dalam Al-Quran. Para ulama-ulama ini mengutip dan membahas ada beberapa hal yang mengundang agar supaya kita diucapkan salam oleh malaikat yang sebanyak 70.000. Yang pertama, para ulama-ulama tafsir kita menjelaskan orang-orang yang bersuci sebelum tidur. Sebelum kita tidur, berwudu, beristinja, membersihkan kotoran-kotoran najis yang ada pada tubuh kita, mensucikan hati kita, memaafkan seluruh kesalahan orang yang menganiaya dan menzolimi kita. Ya Allah, aku maafkan seluruh orang-orang yang menyakitiku. Lalu kemudian kita bersihkan ruh kita dengan berzikir, baca qul huwallah, baca al-falaq, baca an-nas, baca ayatul kursi dan yang lain. Maka pada saat itu orang tersebut tidur dalam keadaan disalami oleh malaikat sebanyak 70.000. Salamun alaikum, salamun alaikum, salamun alaikum. Selamat engkau hai hamba Allah, selamat engkau hai hamba Allah. Maka dalam tidurnya Allah berikan dia keselamatan. Ini semua nombor indai doit binatang ketika tidur, tidak dimimpikan dengan mimpi-mimpi yang buruk, mimpi-mimpi yang berbaur dengan setan. Ketika kita tidur dalam keadaan posisi suci badan, suci tubuh, suci tempat tidur, suci pakaian, maka insya Allah kita akan dimimpikan dengan mimpi-mimpi yang baik. Seperti mimpi dengan para wali. Barang siapa yang mimpi dengan wali, mimpi dengan guru, maka itu juz'un min sab'ina juz'an minan nubuwah. Satu tanda dari sebagian 70 tanda kenabian. Namanya ru'yas salihah, mimpi yang benar. Maka orang-orang yang mendapat mimpi ru'yas salihah dalam tidurnya, salah satu asbabnya suci sebelum tidur. Ias sebelum tidur. Usahakan berwudu, usahakan istinja, usahakan membersihkan qalbu, membersihkan batin. Manfaatnya sangat banyak. Luar biasa Allah berikan anugerahnya kepada orang-orang yang mensucikan dirinya. Karena pada saat tidur kita akan lalai kepada Allah, lupa kepada Allah. Maka lupakanlah Allah dalam keadaan engkau suci. Niscaya Allah akan menganggap itu satu ibadah yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sadar, pertama, orang yang dikirim salami adalah suci sebelum modal. Kalau mau ujung amal kon syukur, alhamdulillah. Yang kedua, orang-orang yang mendapat salam dari 70.000 malaikat adalah orang-orang yang sholat di saf pertama ketika sholat berjamaah. Kan pahalanya nawadangan, nilainya besar. Dalam hadis Rasulullah menyebutkan bahwa saf pertama itu pahalanya sangat luar biasa. Selain mendapatkan imbalan pahala daripada Allah, dikirim salami oleh 70.000 malaikat. Salamun alaikum, selamat engkau hai fulan. Salamun alaikum, selamat engkau hai fulan. Salamun alaikum, selamat engkau hai fulan. Yang ketiga, orang-orang yang mendapat kirim salam daripada malaikat yang 70.000 adalah as-sabirin, orang-orang yang senantiasa sabar. Sabar dihujat, sabar dihina, sabar dicaci maki, sabar beribadah, sabar meninggalkan maksiat. Karena sabar ada 3 tingkat. Pertama namanya tasabbur. Tasabbur itu memaksakan untuk sabar. Pahala, siapa-siapa yang memaksakan dirinya untuk sabar, maka itu pun sudah termasuk kategori sabar. Dan ada pahala diberikan Allah. Misalkan sholat Allahu Akbar, dalam keadaan mengantuk, dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan susah membaca, dalam keadaan susah untuk mengingat Allah,
tapi tetap dia melaksanakan sholat, maka dia mendapat pahala sabar ketika melaksanakan sholat walaupun terpaksa. Namanya tasabbur, memaksakan diri untuk sabar. Sekali sebulan hadir ke majelis, hadir menuntut ilmu, dipaksakan. Awalnya harus memang dipaksakan, sabar. Di situ ada nilai daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, as-sabirin, tingkatan sabar yang kedua, sabar meninggalkan maksiat, sabar melakukan taat, sabar terhadap bala dan musibah. Itulah yang dimaksud Allah dalam Al-Quran, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Sabar sembahyang, sabar baca Quran, sabar bersolawat, sabar menuntut ilmu, sabar meninggalkan yang haram, sabar meninggalkan yang riba, sabar meninggalkan zina, sabar meninggalkan maksiat-maksiat. Dan sabar ketika ditimpa musibah kefakiran, kemiskinan, atau musibah-musibah berpenyakit, sakit dan yang lain, maka dia digolongkan tingkat yang kedua, sabirin, sabar terhadap dunia dan cobaan. Kan Imam, sabar ketika dunia yang dicari tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, berikan hamba rizki, berikan hamba rezeki. Ya Allah, perbanyaklah ya Allah rezeki hamba. Tetapi Allah tahan, sabar. Itulah yang disebut dengan as-sabirin, orang-orang yang sabar. Susah mengamalkan, mudah untuk mengatakan. Itulah yang disebut dengan sabar tingkat kedua. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan Adam, lalu kemudian menurunkan Adam dari surga ke dunia. Pada saat itu Allah bercerita kepada Adam, wahai Adam, janganlah engkau tertipu dengan dunia. Ad-dunya mata'ul ghurur. Dunia ini kehidupan yang menipu. Jangan sampai tertipu dengan dunia. Halus wahai Adam, sangat-sangat halus. Kelihatannya indah, tapi begitu didekati, sungguh tidak ada keindahan di dalamnya. Makanya Allah berfirman kepada dunia, berjanji dengan dunia. Ketika Allah ciptakan dunia, Allah punya janji dengan dunia. Apa kata Allah? Ya dunia ukhdumi liman khadamani wala takhdumi liman khadamaka. Wahai dunia, berjanjilah kepadaku bahwa patuhlah engkau kepada orang-orang yang tunduk kepadaku, tetapi jangan tunduk dan patuh kepada orang-orang yang tunduk terhadapmu. Maka kata-kata para ulama dan juga dikutip oleh orang tua kita dahulu, mereka mengatakan semakin engkau kejar dunia, semakin lari dari engkau. Karena memang perjanjian dengan Allah, apabila orang ini tunduk patuh terhadap dunia, kegiatannya setiap hari sibuk dengan dunia, mencari dunia, sampai lupa kepada Allah, dunia akan semakin jauh, dunia akan semakin menjauh, dunia akan semakin menjauh. Perjanjiannya dengan Allah. Tetapi apabila hamba ini mendekatkan dirinya kepada Allah, mendekatkan hubungan batinnya dengan Allah, dunia yang tadi Allah katakan taktika baktah, datangi orang ini, segera berikan dunia kepadanya. Masya Allah. Itulah ketika kita menghilangkan dunia dalam hati, Allah datangkan dunia kepada kita. Jangan sampai dunia masuk ke dalam hati. Rasulullah ketika diperjalankan Isra Mi'raj, beliau dipanggil oleh seorang perempuan yang sangat cantik, indah, mempesona, menggoda. Muhammad, Rasulullah tidak menoleh, beliau berpaling. Muhammad, beliau berpaling. Muhammad, beliau berpaling 3 kali. Lalu Jibril berkata, "Hei Muhammad, tahukah engkau siapa yang memanggil?" "Tidak, wahai Jibril." "Sungguh, andai kata engkau menoleh wahai Muhammad, maka seluruh umat-umatmu akan menoleh kepadanya. Tetapi syukur engkau berpaling, maka orang-orang yang mencintaimu dan mengikuti jejakmu wahai Muhammad akan berpaling daripadanya." Siapakah dia wahai Jibril? Itulah gambaran daripada dunia dan isinya. Lalu Nabi kita bertanya, kenapa kelihatan indah, mempesona? Jibril berkata, dekati wahai Muhammad, maka engkau akan tahu
Ketika Nabi mendekat, rupanya nenek-nenek do matobak berkeriput wajahnya, kelihatan indah dari jauh. Begitu dekat mandung ngadong keindahan. Begitulah dunia. Kelihatan indah, punya orang mobil misalkan, punya harta banyak, punya rumah, kelihatan nikmat, tapi begitu didekati, ngadong keindahan di sini. Sungguh celakalah, fawailul liman ya'lama anna dunya fahisyah. Celakalah bagi orang yang tahu dunia itu hina, tetapi ia masih mengejar terhadap dunia. Sibuk usaha, sibuk kerja, sibuk merjagal, sibuk berdagang. Bukan melarang kita untuk meninggalkan dunia, bukan. Maka pengertian zuhud, zuhud itu bukan meninggalkan dunia, tapi zuhud itu mementingkan urusan akhirat dan membelakangkan urusan dunia. Sedangkan agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad tidak melarang untuk mendapatkan dunia, malah menyuruh ikhtiar, berusahalah di dunia. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupakan bagianmu dari dunia, ambil. Fa idza qudiyatis shalah fantasiru bil ardi wabtaghu min fadlih. Selesai engkau salat, keluarlah, ambillah rezeki yang telah aku sediakan kepadamu, wahai hamba-hamba. Boleh berusaha, boleh berdagang, boleh berjualan, tetapi jangan sampai dunia itu masuk ke dalam hati kita. Maka ulama ahli suluk, ulama ahli tasawuf mengatakan, apabila seseorang itu berusaha, mesti ada 3 hal yang dibarengi dengan usahanya agar supaya tidak tergolong cinta dunia. Sangat termasuk bahwa cinta dunia sangat indah. Hati-hati. Ketika buka jagal, buka warung, buka kios, apakah kita ini termasuk cinta dunia atau tidak? Imam Ghazali dalam kitab Ihya ditanya, Syekh, apa yang membuat seseorang sakit ketika sakaratul maut? Imam Ghazali menjawab, bihubbid dunya fi qalbihi, dengan adanya cinta dunia dalam hatinya. Maka ketika diambil nyawanya, dia merasa kehilangan. Disitulah rasa sakit itu datang, kata Imam Ghazali. Ketika sakaratul maut, magor-goroh songon, anakku ya Allah, harta bendaku ya Allah, istriku ya Allah. Itulah yang menjadikan sakit ketika berpisah ruh dengan jasad. Bihubbid dunya fi qalbihi, ada cinta dunia dalam hatinya. Maka untuk kita yang berusaha, berdagang, berjualan, tanamlah 3 perkara ini ketika kita berusaha agar supaya tidak tergolong cinta dunia. Pertama, kata para ulama, an-niyatus sholihah, mesti ada niat yang baik ketika berusaha. Buka warung, buka kios, ya Allah, aku niat ini usaha untuk bisa berbagi dengan orang lain. Kan niat ada enggaknya? Ya Allah, aku niat ini usaha agar aku tidak mengemis meminta-minta kepada orang lain. Dan niat nadengkan, niatus sholihah harus ada, tetapi harus benar dalam niat. Ketika ada orang meminta, kasih seadanya. Ulangi, tahan dong. Begitu rolak mengido-ido ada niat, tetapi niat harus berbagi ya Allah. Berarti tidak benar dalam niat. Pertama harus ada niatus sholihah. Ya Allah, aku usaha, aku jualan, niat untuk berbagi kepada makhluk-makhlukmu yang lain. Masya Allah. Yang kedua, wifaqus syariah, mesti sesuai dengan syariat. Jualan mesti jujur. Nah, jualan tidak boleh bohong. Yang dijual adalah barang yang halal, sesuai dengan akad. Maka itu disebut orang yang tidak cinta dunia. Sesuai syariatnya, maka engkau tidak tergolong orang yang cinta kepada dunia. Boleh kaya sekaya-kayanya, tetapi mesti ada 3 perkara. Yang ketiga, la tulhihi an zikrillah. Dalam usahamu jangan sampai melalaikan untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai lalai sholat gara-gara usaha, jangan gara-gara dunia, tinggal zuhur, tinggal asar, tinggal sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, gara-gara dunia. Inilah yang menjadikan seseorang itu mahabbah fid dunia, cinta kepada dunia. Maka apabila ada yang 3 ini dan dikerjakan serta diamalkan, maka andai kata orang itu wafat,
wafatnya dalam keadaan husnul khatimah. Maka boleh berusaha, silahkan kaya sekaya-kayanya, tetapi berbagi kepada makhluk Allah sesuai dengan syariat agama Islam. Jangan lalai berzikir kepada Allah saat berusaha. Itulah kelonggaran yang diberikan oleh ulama-ulama kita, ulama-ulama pewaris para al-anbiya dan al-mursalin. Sabar terhadap dunia. Insya Allah paling kalau misalkan menderita di dunia paling lama 60 tahun wafat meninggal, paling lama 70, paling lama 80 tahun meninggal. Menderita selama 80 tahun itu lebih baik, tetapi nanti ujungnya di akhirat bahagia, daripada bersenang-senang lalai lupa kepada Allah selama 60 tahun. Roh ajal hancur, di alam kubur menderita, waktu sakaratul maut menderita, dibangkitkan menderita, di hari perhisaban menderita, ditimbang amal menderita, melewati titian sirat menderita, akhirnya tidak sampai ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Harapan kita kepada Allah, ya Allah, masukkan ke surga tanpa dihisab, sehingga masuk ke dalam surganya Allah bersama nabi-nabi dan rasul-rasul. Itulah yang ketiga, orang-orang yang sabar terhadap dunia, sabar dengan musibah, maka dia akan dikirim salami oleh 70.000 malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Apabila sudah dikirim salami oleh malaikat Allah, dapat ampunan, dapat rahmat, dapat hidayah, dapat ma'unah daripada Allah. Tolong. Yang keempat, orang-orang yang dikirim salami oleh 70.000 malaikatnya Allah, perempuan-perempuan yang meminta maaf kepada suaminya sebelum tidur. Abang, mengidomo obda, mana tahu ada salah dari mulai subuh sampai saat ini. Siapakah perempuan yang mengamalkan ini seumur-umurnya? Khadijatul Kubra, istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi berkata, aku tidak pernah melupakan Khadijah, karena setiap malam Khadijah senantiasa meminta maaf kepadaku, padahal Khadijah tak punya salah kepadaku. Ya Rasulullah, andai kata saya punya salah, maaf ya Rasulullah. Wahai Khadijah, sungguh kebaikan-kebaikan semua yang telah engkau berikan kepadaku, tidak ada salahmu wahai istriku, kata Rasulullah. Akhirnya Khadijah tidur dalam keadaan mendapat ridha daripada suaminya. Andai kata meninggal istri, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Maksudnya maka kaidah be. Jangan jawab dulu. Mudah-mudahan. Ulang rayu saja tolong. Setiap magit modong salam suami, selain mendapatkan ridho suami, Allah utus 70.000 malaikat. Assalamualaikum hei fulanah, selamat atasmu hei hamba Allah, selamat atasmu hei hamba Allah. Masya Allah. Salamun iya hatta matla'il fajar, selamat engkau sampai waktu pagi. Maka selamatlah istri-istri yang mengamalkan amalannya Khadijatul Kubra. Malang kamai, sungguh langka amalan yang seperti itu. Sungguh sangat jauh dari istri-istri kita saat ini. Kenapa? Karena jauh dari majelis taklim, jauh dari penuntutan ilmu, jauh dari guru, jauh dari orang-orang soleh yang menuntut, membimbing tangan ini untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang dia merasa tidak punya salah kepada suaminya. Jadi ada salah atau tidaknya mesti meminta maaf kepada suami agar supaya diridhoi oleh suami. Gimana bobatnya dapat kirim salam daripada malaikatnya Allah. Yang kelima, orang-orang yang mendapat kirim salam daripada 70.000 malaikatnya Allah, orang-orang yang mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut. Ya Allah, ya Tuhanku, berikan kesehatan kepada guruku yang bernama si Fulan. Berikan ilmu manfaat kepada si Fulan, berikan rezeki yang halal kepada si Fulan. Tanpa diketahuinya, maka 70.000 malaikat akan berkirim salam kepadanya. Abu Darda sahabat Nabi berkata, inni sesungguhnya aku la ad'u ilallah bi sab'ina ikhwani, aku memohon kepada Allah
70 saudaraku, dan aku sebut namanya satu persatu pada sujud terakhirku ketika sholat. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Ya Allah, ampuni dosa si fulan, ampuni dosa si fulan, sebanyak 70 orang. Masya Allah. Dan tanpa diketahui orang tersebut. Kenapa Abu Darda mengamalkan itu? Karena beliau tahu bahwa 70.000 malaikat akan berkirim salam kepadanya. Doa yang baik akan kembali kepada kita. Jangan takut ketika mendoakan orang baik. Jangan takut kita tidak kebagian. Justru malah lebih Allah berikan kepada kita. Misalkan warung, di samping naik ada yang warung juga jualan. Doakanlah agar supaya jualannya laku. Ulang laku sayo jangan midoakon. Tuhan jangankan palaku. Tuhan jangan naik samping padaku. Masya Allah. Berikan rezeki yang halal kepadanya. Mudahkan segala urusan tetanggaku ya Allah. Walaupun sama jangan naik, doakan, jangan khawatir. Insya Allah rezeki sudah menjadi jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan khawatir mendoakan orang lain kaya, mendoakan orang lain sehat, dapat ilmu, dapat manfaat. Sungguh orang-orang yang masih khawatir mendoakan orang lain, imannya itu belum sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut bahwa rezekinya tidak sampai kepadanya. Kan mabir mentonton. Takut. Kenapa kita takut? Padahal ada Allah yang maha tahu, yang maha melihat, yang maha mendengar. Maka sesiapa di antara kita yang belum mengamalkannya, amalkanlah. Agar supaya malaikat berkirim salam kepada kita. Ya Allah, tetanggaku si fulan, berikan ya Allah kebahagiaan. Ya Allah, tetanggaku si fulan, berikan anugerahkan anak kepadanya ya Allah. Aku sudah memiliki amanah darimu 4 anak. Berikan ya Allah. Mohon ya Allah. Doakan. Jangan hanya mendoakan diri sendiri. Sungguh egois ketika hanya mendoakan diri sendiri. Lupa kepada makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menapa di mana? 5 sangonon nakit. Mati 5. Apa onomna? Orang-orang yang mendapat kirim salam dari malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat awwabin setiap malam. Apa itu salat awwabin? Rasul bersabda, "Man shalla bainal maghribi wal isya fa innaha min salatil awwabin." Barang siapa yang salat sunnah antara maghrib dan isya, itulah disebut dengan salat awwabin. Awwabin artinya orang-orang yang kembali kepada Allah. Dia merasa banyak dosa, banyak maksiat, banyak lupa kepada Allah, maka dia dirikan salat awwabin untuk kembali menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hadis yang lain Rasulullah menyebutkan, "Man shalla 6 raka'atin bainal maghribi wal isya adalat lahu ibadata sanatin kamilah au ka'annahu shalla lailatul qadar." Barang siapa yang salat sunnah 6 rakaat antara maghrib dan isya, maka pahalanya sama dengan beribadah 1 tahun sempurna, atau sama dengan sholat Lailatul Qadar. Masya Allah. Jadi paling sedikit 2 rakaat selain ba'diyah, pertengahannya 6 rakaat, paling banyak 20 rakaat. Dikerjakan 2 rakaat. Usolli sunnatal awwabin raka'ataini lillahi ta'ala. Fatihah ayatnya bebas. Rakaat kedua Fatihah ayat bebas. Habisi salam, berdiri kembali, usolli sunnatal awwabin raka'ataini lillahi ta'ala. Fatihah surah bebas. Fatihah surah bebas. Salam 4 rakaat. Naik berdiri, usolli sunnatal awwabin raka'ataini lillahi ta'ala. Fatihah surah bebas, surahna rakaat pertama, rakaat kedua, kemudian salam. 6 rakaat. Itulah yang disebut dengan sholat awwabi. Barang siapa yang senantiasa melakukan sholat tersebut, 70.000 malaikat Allah akan mengucap salam kepadanya. Selain daripada itu, sama pahalanya dengan beribadah 1 tahun sempurna, atau sholat malam Lailatul Qadar. Masya Allah, luar biasa. Apabila kita diberi hidayah oleh Allah, bertunjuk untuk melakukan dan mengamalkannya, insya Allah dapat maghfirah, dapat rahmat,
dapat hidayah dan dapat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, orang-orang yang dikirim salami oleh malaikat 70.000, orang-orang yang senantiasa mengucap subhanakallahumma ketika mendapat nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah mungkin yang banyak sekali orang-orang tidak tahu, mungkin lupa untuk mengamalkannya. Ketika dapat nikmat, diberi makanan, diberi minuman, kebanyakan di antara kita buru-buru mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah berfirman, sebelum engkau mengucap alhamdulillah, ucapkan subhanakallahumma. Maha suci engkau ya Allah. Lalu kemudian alhamdulillah. Terima kasih atas segala nikmat-Mu. Apa manfaatnya ketika kita membaca subhanakallahumma? Maka di situ kita akan meyakini dan lebih paham bahwa nikmat ini memang datangnya dari Allah. Tidak ada yang bisa memberi nikmat kebaikan melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun zahirna diberikan oleh seseorang, tetapi hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan. Kadang-kadang ketika kita langsung mengucap alhamdulillah, lupa bahwa ini datangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika dapat nikmat, dapat kebaikan, bobinirin nyala ebeng, rasoki makanan, rasoki minuman, atau apapun, subhanakallahumma alhamdulillahi rabbil alamin. Ima ayat naik, da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Malaikatnya akan menjawab salamun alaikum, salamun alaikum. 70.000 malaikat akan berkirim salam kepada orang-orang yang mengamalkan subhanakallahumma. Apa lo kan dok? Subhanakallahumma, subhanakallahumma. Bahkan almarhum guru Gurunta di Mustafawiyah Purbabaru, beliau mengatakan siapa-siapa yang mengamalkan subhanakallahumma sebanyak semampu yang ia sanggup, subhanakallahumma, 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 maka akan Allah kirim 70.000 malaikat mendatangkan 70.000 nikmat kepadanya. Dalam satu nikmat 70.000 warna-warni dalam nikmat tersebut. Apa adudai? Andai kata misalkan diibaratkan dengan piring, 70 piring Allah berikan. Dalam sepiring 70 nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, 70.000. Maka salah satu menarik mengundang datangnya rezeki, kata ayahanda dulu, adalah dengan membaca subhanakallahumma, subhanakallahumma, subhanakallahumma. Tetapi setelah diamalkan sebanyak semampu yang kita sanggup, tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Agar tidak lupa apapun yang Allah datangkan itu adalah hakikatnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diamalkan dengan menghayati artinya, maha suci engkau ya Allah, subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah. Doa ini bersambung sanadnya kepada ayahanda, kepada guru-gurunya, sampai kepada Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Karena orang yang pertama mengamalkan subhanakallahumma adalah Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Maka Nabi Daud diberi pangkat, diberi kedudukan, diberi kekayaan, sampai-sampai diwarisi oleh anaknya Nabi Sulaiman alaihi salam. Seikayunya lakto luar biasa. Ahli pengaruhna subhanakallahumma, subhanakallahumma. Dalam kesendirian Nabi Daud sebelum membaca kitab Zabur, subhanakallahumma, 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 maha suci engkau ya Allah. Masya Allah. Setiap saat Nabi Daud tidak pernah melupakan ucapan subhanakallahumma. Wajar dan pantas Allah kabulkan 70.000 nikmat, bahkan lebih jika dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nalapan mojo mima orang-orang yang dikirim salami oleh 70.000 malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar supaya kita, misalkan andai kata salah satu di antara nalapani bisa diamalkan, berarti sadarilah pada saat itu malaikat sedang berkirim salam kepadamu. Insya Allah dapat maghfirah,
dapat rahmat, dapat hidayah, dapat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Anggo bisa 88 nih karijoon, mudah-mudahan. Jadi mungkin ini sajalah kajian yang dapat disampaikan di pertemuan kita ini. Mudah-mudahan